Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani, NPM C1C022052. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi terkait hukum bisnis. Yang pertama itu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan yang disusun oleh kelompok 2. Pokok pembahasnya ini ada dua. Yang pertama yaitu tujuan, pengertian, dan kelebihan kekurangan. Yang kedua itu ada sejarah kepailitan, beberapa pengertian, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurus harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang terakhir ada pengadilan niaga. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Itu terdapat 8, yaitu yang pertama membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service lain yang ada pada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih unggul. Yang ketiga itu adalah memproses pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Yang keempat ada memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima adalah memperoleh kepastian atau pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam ada melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Yang ketujuh ada mengurangi dan menghambat persaingan. Yang terakhir ada mempertahankan kontinuitas bisnis. Materi selanjutnya ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Oke. Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan yang lain. Dan kalau konsolidasi atau pelebur usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambilalian kepemilikan suatu perusahaan. Dan ada pemisahan. Pemisahan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasiva dua atau lebih perseroan. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kalau dari segi merger sendiri, kelebihannya yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih, biaya lebih kecil, dan tidak memerlukan surat izin usaha terbaru. Kekurangan dari merger yaitu menimbulkan polemik baru. Kelebihan konsolidasi yang pertama yaitu memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Dan kekurangan dari konsolidasi yaitu berbiaya lebih mahal, diperlukan surat izin usaha baru. Kelebihan dari akuisisi tidak memakai nama lama, tidak memerlukan surat izin baru. Dan kalau kekurangan dari akuisisi adalah kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan yang terakhir adalah kepemilikan perusahaan berubah. Terus kelebihan dari pemisahan yang pertama adalah masih memakai nama lama dan baru, pola 2. Yang kedua tidak
atau perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Dan kekurangan dari pemisahan, yang pertama tidak memakai nama lama pada pola 1, perlu surat izin usaha baru pola 1, dan perlu program rasionalis pada program 1. Jadi kekurangan dan kelebihan ini terbagi menjadi pola. Masuk ke part 2, yaitu yang pertama itu adalah sejarah kepailitan. Pada masa-masa pada pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Vleesman Verondening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja. Tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada masa 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Vleesman Verondening 1996, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dan pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan yang menunda kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas. Yang pertama yaitu ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Dan yang kedua ada beberapa pengertian. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Yang ketiga ada akibat dijatuhkannya pailit. Yang akibat dijatuhkannya pailit, yang pertama yaitu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak dijadikan jaminan kekayaannya. Yang ketiga ada untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar. Yang keempat ada golongan orang berpiutang. Yang pertama golongan separatisten, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan atau hak kebendaan lainnya. Yang kedua golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Yang kelima ada pengurusan harta pailit, yaitu ada yang pertama hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Yang keenam ada keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Yang ketujuh ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surseance dapat diajukan ketika harus mempersetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui.
Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran atau berita negara rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada pengadilan niaga, yaitu tugas dan fungsi pengadilan niaga. Yang pertama itu ada memutuskan atau dan memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang kedua ada berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga ada prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama yaitu perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu paten yang disusun oleh kelompok 3. Pokok pembahasan dari materi paten sendiri yang pertama ada ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, PCT, dan TRIPS. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan kepada negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Yang pertama ada penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten yang pertama yaitu ada penemu sebagai pemilik paten, yang kedua ada penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga itu ada penerima lebih lanjut dari pemilik hak. Yang kedua yaitu ada penemu yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, penemu yang diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu penemuan baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Yang ketiga, penemuan yang tidak dapat diberikan paten yaitu menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dapat diberikan paten yang pertama yaitu proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua, ada metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga adalah teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Yang terakhir yaitu proses biologi yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dapat dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua adalah diakui secara resmi. Yang ketiga dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan perkembangan. Yang kelima ada jangka waktu paten. Menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten, yaitu paten diberikan dalam jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Untuk paten sederhana, jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Dan B, permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan selanjutnya ada pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian. Jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat secara skala regional, yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM, pada pasal 66 sampai pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Selanjutnya, pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang diberikan paten sederhana. Yang pertama hanya untuk investasi, yang kedua investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, yang ketiga permohonan pemeriksaan substantif, yang keempat paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Nah, selanjutnya ada PCT dan TRIPS. Patent Comparison 3D atau PCT adalah terkait Traktat Internasional Kerja sama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlindungan hukum terhadap investasi. Baik, yang selanjutnya ada materi tentang hak cipta yang disusun oleh kelompok 7. Topik pembahasan dari hak cipta sendiri. Yang pertama ada ruang lingkup hak cipta, yang kedua ada fungsi dari hak cipta, yang ketiga hak ekonomi dan hak moral, yang keempat hak terkait, yang kelima ada ciptaan derivatif, yang keenam pendaftaran hak cipta, yang ketujuh ada lisensi dan lisensi wajib, yang kedelapan ada pelanggaran hak cipta, yang kesembilan ketentuan pidana. Pada bagian pertama yaitu ada ruang lingkup hak cipta. Pertama ada pengertian. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut secara sah. Yang ketiga ada hak karya kolektif. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang kelima ada pengandaan. Pengandaan adalah proses pembuatan atau cara mengandalkan suatu salinan, ciptaan, dan
fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Yang keenam ada fiksasi. Fiksasi merupakan pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Yang ketujuh ada fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk dalam bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Yang selanjutnya ada royalti. Royalti adalah imbasan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kesembilan ada lembaga manajemen kolektif, yaitu lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Yang ke-10 pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Yang ke-11 ada penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Yang bagian kedua yaitu ada fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama yaitu ada ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Dan hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan cipta melebihi hubungan dinas. Yang kedua yaitu ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya ada hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Yang kedua, potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Bagian ketiga yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaan serta produk terkait. Bagian yang keempat yaitu hak terkait. Hak terkait adalah hak berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eklus, eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran. Dan bagian kelima yaitu ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Yang keenam ada pendaftaran hak cipta.
Tata cara pendaftaran hak cipta yaitu pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik. Dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik yaitu dapat melakukan dengan langkah yang pertama yaitu masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id, lakukan registrasi langsung, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Yang keempat, pihak pengajuan pencatatan digital, pilih pengajuan pencatatan digital. Yang kelima, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Yang keenam, yaitu unggah data pendukung yang diperlukan. Yang ketujuh, lakukan pembayaran BNBP. Yang kedelapan, DJKI akan melakukan verifikasi. Yang kesembilan, pencatatan ciptaan disetujui. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, cetak surat pencatatan ciptaan. Bagian ketujuh ada lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau suatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atau suatu produk dan jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib, merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten dan perubahannya pada Peraturan Hukum Menteri dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Bagian ke-8 adalah pelanggaran hak cipta. Yang pertama yaitu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta, yaitu ada plagiarisme, sulit dibuktikan secara langsung. Yang kedua yaitu pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap, yaitu peniruan dan ketidakizinan. Yang kedua ada doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use tersebut, tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Yang ketiga yaitu sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi yang menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Yang kesembilan yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Jenis hukumannya sendiri yaitu ada penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Yang kedua ada unsur pidana. Itu terbagi jadi unsur pembuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan. Yang terakhir ada unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Yang ketiga ada jenis pidana, pidana pokok yaitu penjara, denda, dan lain-lain. Yang kedua ada pidana tambahan yaitu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Oke.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.